Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada pelaksana kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua dirahmati Allah, kami sampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan dan gagasan acara ini, yang kemudian dari panitia kurban tahun 1446 Hijriah yang berinisiatif untuk mengundang kita semua, mulai dari keluarga berkurban, para penabung kurban, jamaah, termasuk juga para ketua lingkungan. Semuanya kita yang hari ini berkesempatan hadir, mari bersama-sama kita support, kita dukung yang menjadi program dari kepanitiaan, yang tujuan dari kepanitiaan ini tentu adalah juga untuk kemajuan, ya, semakin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, dan terutama bagaimana setiap tahun selalu ada peningkatan, ya, baik peningkatan dari sisi jumlah kurbannya, yang itu menunjukkan semakin besar kesadaran kita untuk banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk semakin memberikan pelayanan kepada warga kita. Ya, semoga semakin banyak hewan kurban yang bisa dititipkan, diamanahkan pada panitia, yang tentunya ini nanti juga akan didistribusikan semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari hewan kurban ini. Karena sejatinya, hadirin semua dirahmati Allah, Allah tidak membutuhkan daging kurbannya, betul kan? Yang Allah akan lihat itu adalah bagaimana ketakwaan kita, niat lurus kita di dalam berkurban. Maka kami sangat mengapresiasi dari gagasan yang disampaikan oleh panitia kurban tahun ini, yang semoga ini menjadi acara berikutnya di tahun-tahun depan. Dimulai dari bagaimana kita mempunyai pemahaman yang sama, satu frekuensi tentang bagaimana niat kita dalam berkurban. Kita berkurban bukan karena sibuk dengan anggapan manusia. Kita berkurban bukan karena urusan kita dengan manusia, tetapi mengukur bagaimana bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Pak, kita berkorban, ibu-ibu berkorban karena kita sibuk dengan penilaian manusia. Apa nanti kata tetangga, mosok saya gak korban. Memang kenapa? Apakah yang memberikan pahala itu tetangga kita? Kan bukan. Apalagi kita berani memvonis orang lain. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan memvonis orang lain. Mosok orang punya rumahnya gede, mobilnya banyak, mosok nggak kurban, ya biarin, itu urusan dia dengan Allah. Urusannya itu diri kita masing-masing. Mari kita ukur seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah dengan menunjukkan bahwa kita berkorban itu untuk Allah, bukan untuk sibuk dengan penilaian manusia. Yang kedua, setelah terkait masalah niat ini, yang tidak kalah penting, bagaimana acara malam hari ini nanti kita ingin ada kerjasama dengan semua pihak, mulai dari para pekurban yang sudah bersusah payah menabung, mengumpulkan biaya untuk menunjukkan rasa syukurnya dengan berkorban. Yang kedua, bagaimana kemudian dengan dukungan kita kepada panitia yang sudah bekerja, supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal untuk melayani umat, melayani warga yang ada di sini. Dan kita pengurus RT, pengurus RW juga kita ini kan selalu bekerja sama, ya Pak. Alhamdulillah, sebagian dari ketua RT belum hadir. Terima kasih Pak Surya, RT 5, Pak Rizal, RT 2, kemudian Bu RT. Kalau Bu RT mah walaupun ibu-ibu, rajinnya luar biasa. Terima kasih Bu RT, didampingi Mama Rito ya, pengawalnya. RT 1 sudah, RT 2, RT 3 tadi Pak Muslim WA baru sampai dari Jakarta, saya masih lelah, tapi
sekaligus ya, Mas Bobi mewakili RT 3 ya. Saya juga boleh mewakili RT 3 ya. RT 4 ada nggak Pak RT? RT 5 ada Pak Surya. RT 6 yang ketempatan belum kelihatan? Oh iya. Ya, baru pulang, nanti semoga Pak Sus disuruh. RT 7 lupa saya. Kalau sekarang Pak RT-nya Pak Sumari ya. RT 7, RT 8 semoga nanti juga bisa nyusul. Dan juga hadirin semuanya yang semua kita hadir di sini, para pekurban yang Allah berikan tahun ini kemampuan untuk berkurban. Semoga yang pertama selalu meluruskan niat, yang kedua berazam semoga tahun depan kita bisa berkurban lagi. Sebelum saya tutup sambutan saya, mari kita pahami, ini kebanyakan masih belum paham di sini nih. Ada yang beranggapan kalau kurban itu disamakan dengan akikah. Pak, saya kurban tahun ini untuk saya, tahun depan untuk istri saya, tahun depan untuk anak saya nomor 1, tahun depan untuk anak saya nomor 2, tahun depan untuk anak saya nomor 3. Berarti nanti setelah 5 tahun, 5 kali kurban, dia merasa kurbannya sudah selesai. Padahal kurban itu berbeda dengan akikah. Kalau akikah cukup sekali, tapi kalau kurban itu ibadah yang terus berulang setiap tahun. Ada ibadah yang sifatnya harian, seperti kita sholat 5 waktu itu ibadah harian. Yang kedua ada ibadah pekanan. Ya, Pak Iwan kalau sholat Jumat kan nggak mungkin sholat Jumat setiap hari ya Pak ya. Setiap sholat Jumat itu ya tiap Jumat doang gitu ya. Maka itu ibadah pekanan. Ada juga ibadah tahunan. Bulanan juga ada. Bulanan contohnya kalau kita puasa Ayyamul Bid itu sebulan sekali, 3 hari kita puasa sunat. Tapi ada ibadah tahunan yang memang dilaksanakan setiap setahun sekali. Ibadah Ramadan itu tahunan. Ibadah zakat fitrah itu tahunan, atau zakat mal itu tahunan. Sebagaimana juga kurban itu adalah ibadah tahunan. Jadi kalau kita niatkan ibadah kurban ini, satu kurban berupa 1 ekor kambing atau domba atau 1/7 dari sapi, kita niatkan pahalanya untuk seluruh anggota keluarga kita. Dan itu akan terus berulang setiap tahun. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengulang kurban ini setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pembukaannya. Semoga kita semuanya mempunyai tekad berazam. Kurban adalah ibadah yang terus berulang setiap tahun, dan semoga yang tahun ini kita sudah ada kemampuan, tahun depan semoga diberikan kemampuan lagi. Yang tahun ini kita mungkin tabungan belum cukup, semoga kita mampu menambah lagi dan tahun depan kita bisa berkurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu pembukaan dari kami, dan kita sekali lagi sambut sangat baik ide dari panitia untuk mengumpulkan kita. Termasuk nanti tadi saya dengar dari sekretaris tadi ya, ada acara serah terima secara simbolis dari mewakili pekurban kepada panitia untuk nanti bisa dikelola oleh panitia. Nah, ini penting Pak, ada serah terima yang menunjukkan kurban ini adalah hajatnya mereka yang berkurban, dikoordinir, kemudian diserahkan kepada pengelolanya. Kalau ada yang tanya, boleh nggak sih kalau kita kurban sendiri? Boleh. Tetapi maslahatnya tidak seperti kalau kita kurban bisa dikelola secara bersama. Karena kita akan olah bersama, dihitung bahkan sampai nanti penerimanya dari RT 1 sampai RT 8 itu ada berapa kepala keluarga. Sampai kemudian di sekitar kita, di kampung ada berapa penerima. Nanti juga kalau perlu orang-orang yang selama ini, dan ini sudah dihitung ya, orang-orang yang selama ini berkontribusi untuk lingkungan, misalnya kayak tukang sampah yang selama ini rutin ngangkutin sampah kita, itu pun dihitung. Mungkin ada tukang pulung yang kasihan kita, mereka kadang pulung di tempat kita, silakan dihitung. Ada tukang sayur misalnya yang mereka memang kondisi ekonominya cukup memprihatinkan, yang dihitung semuanya. Nah, semoga kurban ini betul-betul memberikan maslahat dan menambah
senantiasa menambah keberkahan di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sambutan awal dari saya. Sekali lagi terima kasih panitia sudah memberikan acara ini. Semoga kita tersemangati untuk selalu berkurban setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mewakili berkorban, diwakili Al-Fatihah dan ini nanti dengan adanya saat terima ini berkorban sudah memberikan kewenangan kepada panitia untuk mengelola ditutup nggak? Ditutup aja. Itu dikasih. Ini dulu kan? Dari mana dulu deh? Saya serahkan aja. Salam ada enggak? Salam. Ntar kalau udah pas kupingnya, besok ngimamin. Jadi imam. Ya, Pak Iwan. Salaman nggak? Salaman. Salaman dulu. Saya pandu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Atas nama seluruh berkorban di wilayah perumahan Villa Suryajaya RT 1 sampai RT 08 RW 09. Saya menyerahkan hewan kurban kami untuk dikelola oleh panitia kurban tahun 1446 Hijriah. Harusnya 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili panitia kurban Masjid Al-Mujahidin tahun 1446 Hijriah menerima hewan kurban dan insya Allah akan kami lakukan penyembelihan dan pembagian distribusi hewan daging kurban ke warga RT 01 sampai RT 08 di wilayah Suryajaya RW 09 dan sekitarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hewan kurban ini dibagi 3, sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk fakir miskin, yang sepertiga untuk dihadiahkan. Jadi artinya saya sambil belajar. Nah, ini nanti insya Allah di dalam acara diskusi akan dijelaskan oleh Ustadz RW. Jadi artinya sepertiga ini sepertiga mungkin nanti tidak sampai benar-benar sepertiga. Nanti kita akan simulasi hitungan. Jadi artinya yang 2/3 ini adalah nanti panitia yang akan mengelola. Panitia yang akan mengelola Nah, kalau dari 8 sapi tadi, jadi 8 sapi ke
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sapi pertama ini beratnya 360 kilo. Berat sapi hidup. Terus yang sapi kedua 307. Ketiga 285. Keempat 308. Kelima ini 285. Keenam 306. Ke-7 303. Ke-8 306. Hitungannya kemarin saya pakai 45% kerakas ya, nggak apa-apa ya, pakai 45. Jadi ini dikalikan 45% itu nanti ketemunya kerakas berarti ada 162. Ini ada 138,15, 128,25. Sapi keempat itu 138,6. Sapi kelima 128,25. Sapi keenam itu 137,7. 136,35. 137,7. Ini untuk mencari daging masih dikalikan 70%. Kali 70% dari ini. Nanti ketemunya ada di 121,5, 103,6, 96,18, 103,95, 96,18, 103,27, 102, 103 benar. Ini 102,26, 103,27. Kalau sepertiga dari 21, 1 bagi 3, 1 bagi 3 kali 121 itu sepertiganya 40 kilo ya, 40 kilo. Tapi kita mohon kepada pekorban, tahun ini kita tetap akan bagi kepada pekorban itu 3 kilo. Artinya ini 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Jadi kami panitia mohon keikhlasan dari para pekorban. Tahun ini kita tetap akan membagikan untuk pekorban yang tadi harusnya sepertiga. Kita akan bagi ke pekorban itu satu sapi 21 kilo. Artinya satu pekorban dapat 3 kilo daging. Ikhlas gak nih? Alhamdulillah. Ya, ini aja ya. Jadi nanti insya Allah para pekorban akan dapat daging 3 kilo. Dan nanti juga masih kebagian daripada pembagian dari warga. Nah, ini soal pembagian kepada pekorban. Sudah ikhlas ya?
Nah, yang akan kita bagi ke setiap satu kantongnya itu nanti kita rencanakan satu kantong itu berisi daging itu 8 ons. Plus berarti di sini plus nanti plus jeroan dan tulang. Gitu. Jadi kemarin sudah dihitung semuanya itu ada nggak disiapin 800 ya, ada 800 kantong yang akan kita bagi. Nah ini tadi setelah dikurangi 21 tadi, kemarin hitungan prediksi hitungan aja ya. Jadi insya Allah akan dapat 827. Jadi mudah-mudahan kalau ini hitungannya sesetannya sampai benar-benar bersih, nggak tahu nih hitungan ini karena saya juga nanya sama Mbah Google gitu. Nah ini untuk pembagiannya dan nanti untuk teknis pemotongannya besok karena kita ada 8 dan kita ada alat baru yang dikerjakan oleh teknisi masjid Pak Muhsin, Pak Waridana dan yang lainnya. Ada kita punya alat peroboh sapi yang mudah-mudahan walaupun ini belum diuji coba, tahun ini kita akan trial. Jadi nanti dibagi 2, manual ini ada 4 yang pakai alat peroboh, nanti ada 4. Mudah-mudahan sih bisa dilakukan dengan cepat karena kita tetap mau ambil pemotongan di hari Jumat. Kita akan karena mengambil keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Kalau sudah di hari Sabtu berarti sudah tanggal 11. Kita nggak ada fadilah dari 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi mohon nanti yang setiap ketua RT bantuannya Pak RT diingatkan kepada warganya yang sudah ditunjuk untuk menjadi panitia, pembantu panitia pemotongan besok agar benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan sebelum asar kita sudah selesai. Amin. Jumlahnya ada yang ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti saya belajar dulu. Karena ini nanti akan sesi diskusi setelah ini. Enggak sih, kalau kambing ya 800 nanti teknisnya kayak tahun kemarin aja kayaknya. Oke, selanjutnya saya harus didampingin Pak RW. Ini harusnya Pak DKM nggak kelihatan, belum muncul ya? Iya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dalam hal ini saya bertindak mendampingi panitia sebagai yang diminta instruktur sebagai penasihat DKM. Maka izin dari tadi yang disampaikan ini sudah sangat rinci. Tapi pada prinsipnya, Pak Hari, izin Pak. Kita selama ini sebenarnya sudah menerapkan, hanya baru tahun ini kita betul-betul bisa ada sosialisasi seperti ini. Maka semoga di tahun-tahun berikutnya kita sudah semakin jelas bahwa pengelolaan daging kurban di tempat kita itu
sudah ada kesepakatan mulai dari acuan syariatnya sampai dengan penerapan di lapangannya seperti ini. Ya. Yang pertama, kita pembagian kenapa sih? Ini tentunya semuanya ada dalilnya. Bagaimana ketika kita pembagian kurban itu, ya disarankan kita pakai panduan ini tuntunan untuk melaksanakan kurban secara syar'i. Kita diperintahkan untuk menjadikan hewan kurban itu sepertiga untuk dimakan, artinya untuk berkurban. Sepertiganya itu untuk dihadiahkan. Hadiah itu kan bebas, Bu. Hadiah itu sebagai tetangga, teman, bahkan orang yang lebih kaya pun boleh menerima hadiah. Namanya juga hadiah. Bahkan yang non-muslim pun juga berhak mendapatkan sebagai bentuk hadiah. Tapi ada juga yang sifatnya disedekahkan. Makanya jangan sampai setiap pembagian apapun Pak Supari tidak melibatkan fakir miskin dan orang-orang duafa. Nah, jangan sampai. Makanya di sini ada dari 2/3 ini kita gabung. Ini adalah yang untuk jatah disedekahkan dan dihadiahkan. Itu masuk 2/3 ini. Jadi untuk tetangga, untuk orang yang tidak mampu, semuanya pokoknya gabung. Ini nilainya jadi hadiah dan jadi sedekah di sini. Nah, yang tadi belum disampaikan Pak Supari di sini, Pak. Yang jatah sepertiga perkurban ini yang kemudian kita ambilkan minta keriduan dari yang kurban. Yang kurban kalau langsung dibagi sepertiga itu banyak. Itu banyak. Tetapi karena kita nggak bisa mengolah sendiri, maaf teman-teman yang kurban ini kita minta kesadaran dan keriduannya itu dia. Semuanya diawali dengan apa? Keikhlasan. Kita sebenarnya kalau hitung-hitungan seperti ini Pak, sebenarnya dari syariat kita itu boleh. Bahkan jangan sampai ada yang punya pemahaman gini, saya sudah niat kurban dan saya haram untuk makan kurban saya sendiri. Oh nggak boleh, betul Pak Gue ya. Jangan mengharapkan sesuatu yang Allah haramkan. Kita boleh bahkan dianjurkan untuk ikut makan, menikmati kurban itu. Tetapi tentu dengan proporsi yang sesuai. Jangan tamat, jangan kebanyakan gitu istilahnya. Sehingga sepertiga silakan untuk yang kurban, 2/3-nya untuk dibagikan. Dari pembagian ini udah jelas nih. Ini tadi yang sudah diterangkan sama Pak Supari di sini. Itu yang 2/3 ini. Sekarang pertanyaannya sepertiga nih. Sepertiga itu gede, Pak. Maka sepertiga ini yang kemudian tadi disepakati. Satu untuk yang kurban, misalnya tadi disepakati Pak 3 kilo misalnya ya kurang lebihnya. Yang kedua untuk apa? Untuk masak. Yang untuk panitia kita masak itu kan diambil tuh dari daging kurban. Itu nggak mengurangi 2/3 ini. Itu jatah dari sepertiga yang punya kurban. Nah, diambilin dari situ. Yang ketiga ini minta kerelaan keridoannya. Karena kita yang kurban nggak bisa ngolah sendiri, makanya kita berbagi dengan panitia yang membantu kita. Yang tadi Pak Iwan sudah ini, kalau kita pribadi sebenarnya ya, kalau sudah niat kurban aja sebenarnya juga ya namanya udah niat kok gitu loh. Apalagi dalam Islam masih diperbolehkan untuk ikut makan, bahkan dianjurkan makan daging kurban kita itu. Gitu. Tapi dengan proporsi yang sesuai. Nah ini tadi kan. Masak kayaknya lebih deh Pak, nggak mungkin 3 kilo deh. Biasanya berapa saja kalau buat masak biasanya? 8. Biasanya sih gitu, misalnya segini. Nah, nanti untuk warga Ada 443. Nah itu kan warga kita, belum nanti yang ini kemarin lucu-lucuan ini ya, maaf ya. Ini kata Pak Dedi ini ya. Ini Pak RT nih. Ini buat Pak RT nih, Bu RT mau Pak RT nih. Kata Pak Dedi gini, kalau nanya data warga, itu data iuran atau data kurban? Kalau data iuran sama data kurban kok beda datanya. Kalau data iuran jumlahnya sedikit, kalau data kurban jumlahnya enggak. Enggak, ini tapi aja. Enggak apa-apa sih. Insya Allah sudah niat. Nah, ini tadi yang sudah dihitung di sini, memang nanti masih ada pertanyaan di situ tuh, yang Pak Dedi tadi tuh. Untuk kambing tentunya nanti akan ada penyesuaian.
Bagaimana? Karena daging kambing itu, kambing satu, walaupun satu ini senilai, kambing itu senilai dengan 1/7 sapi dari sisi syariatnya, tetapi memang dari hasil dagingnya itu tetap masih lebih banyak 1/7-nya sapi. Makanya nanti mungkin kebijaksanaan dari panitia nanti bagaimana Pak Alko dan teman-teman, Pak Supari, silakan nanti. Kalau itu saya fokus ke membantu, fokus di sini aja nih, karena Pak DKM belum datang. Nah, dari sini kira-kira kita langsung ke forum diskusi aja nih. Kira-kira dari pembagian seperti ini ada yang mau ditanyakan nggak dari yang hadir? Monggo. Para pekurban atau jamaah ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin Pak Ukar ada yang mau ditanyakan? Cukup. Semuanya karena sudah, kalau udah niat kurban dia mau dari lo, cuma tetap panitia yang tadi sudah diserahkan tanggung jawabnya oleh diwakili Pak Iwan. Oh, itu memang tanggung jawabnya jadi besar. Makanya karena mereka punya tanggung jawab besar, mereka ngadain acara ini supaya apa? Transparan. Ada transparansi pengelolaan kurban di tempat kita. Kalau orang sudah percaya, harapannya dari tahun ke tahun mereka tidak akan ragu untuk menitipkan kurbannya di tempat kita. Itu yang kita harapkan. Ya, berarti nggak ada, langsung nih lanjut. Yang masalah ini udah oke? Udah. Ini tahu-tahu pada tulisan semua ya. Saya aja nggak kuat nih. Saya cukur tadi Pak. Saya udah bermaksiat sama Allah nih. Cukur itu sebenarnya nggak boleh, tapi nggak sampai tataran dosa nggak. Cuma makruh. Tapi nggak kuat Pak. Risiko. Baik, dan besok diharapkan mulai jam berapa? Besok untuk kita jam 9 udah selesai nih Pak Par ini soalnya. Jam 9 harus takbiran, sama habis ini persiapan panitia ya. Nanti panitia persiapan untuk sholat sama untuk penyembelihan besok. Nah, mungkin itu saja saya menambahkan Pak Supari terkait masalah pendistribusian tadi. Dan sebenarnya kalau ada, ini jagalnya sudah datang Pak Rojikin ya? Pak Rojikin, Pak Roni nggak kelihatan ya? Oh ya, nanti kita briefing khusus untuk penyembelihan ya. Semoga alat baru yang tadi sudah disampaikan Pak Supari di tahun ini semoga nanti efisien ya, sehingga kemudian tahun depan kita, karena tahun kemarin itu kalau dievaluasi memang nggak semua grup sapi itu sudah bisa merobohkan sapi dengan efisien, sehingga kadang ada yang merobohkannya itu masih agak menyakitkan bagi kurban. Padahal kurban ini adalah sapi-sapi yang Allah pilih untuk diberikan keistimewaan sebagai sapi kurban atau domba kurban. Maka kita perlakukan sebaik mungkin. Kita harus punya adab yang sangat tinggi terhadap binatang kurban. Satu contoh misalnya, tidak boleh kita menggiring mereka dalam keadaan kemudian seperti terintimidasi. Makanya tahun kemarin bagus sudah dikasih tenda masing-masing tuh, udah dikasih lapak masing-masing sehingga nggak perlu digiring sebenarnya gitu. Tapi kalaupun nanti karena kita punya alat yang baru ini, kemudian kita giring dalam jarak yang dekat, nggak jadi masalah. Untuk apa? Memudahkan dalam merobohkannya itu. Tapi kalau kemudian dari tempat jauh digiring, apalagi diarak itu ya sama anak-anak, itu udah kayak korban apa gitu ya. Itu juga tetap tidak hewani gitu ya, tidak berperi kehewanan gitu ya. Satu itu. Yang kedua, tidak boleh kita menyembelih di hadapan hewan yang lain. Kayak sunatan massal itu kayak gitu tuh, ngeri tuh. Saya ingat dulu anak saya si Rafi waktu sunatan massal tuh Pak, tadinya dia kuat. Bismillah nggak apa-apa. Begitu sebelahnya jerit-jerit, mulai mikir kan. Ternyata hewan kurban pun juga kayak gitu, minimal ada pembatas supaya dia tidak melihat, gitu ya. Apalagi kalau sampai ini Pak Rojikin misalnya sebagai algojunya, sebagai jagalnya, dia najemin goloknya di depan hewan kurban. Oh, siap-siap loh. Nggak boleh, itu kita menyalahi adab terhadap hewan kurban. Atau secara umum untuk penyembelihan semuanya ya, tapi apalagi khusus untuk
hewan kurban. Dan untuk jagal besok juga tolong nanti dihafalkan juga beberapa bacaan untuk penyembelihan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian di sana nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada mereka. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Sobari, supaya tidak, kalau nanti kita sesuai dengan komitmen jam 9 sudah harus selesai, karena jam 9 harus takbiran. Harapannya ngundang Bapak-Bapak itu apa sih, tahu nggak sebenarnya? Selain penjelasan masalah ini, tolong takbiran Pak, nggak usah pulang, di sini aja kita takbiran, sama bantu nyiapin panitia. Itu dari saya Pak Sobari, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz Uki Sugiman, Ketua RW kita. Alhamdulillah penjelasannya udah ini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau rumus untuk berkorban berazam. Jadi sudah niatkan dulu, karena ada hadisnya kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Niatkan hari ini untuk tahun depan berkorban. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi diazamkan maka bertawakal. Kalau rumusnya infak kan mendapatkan rezeki dulu baru diinfakkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih meningkat lagi, dan mungkin nanti kita mungkin ada ikatan lagi setiap berapa bulan sekali kita ketemuan, mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, kita melihat tabungan kita udah berapa gitu. Di bulan ke-4 itu nanti kita lihat tabungan kita udah berapa, supaya nanti di bulan ke-8 itu udah meningkat lagi, di bulan ke-11 itu sudah dapat 3 juta gitu. Amin. Kita azamkan tahun depan 12 ekor. Amin. Kalau 12 ekor itu baru 20% dari jumlah kakak yang ada di RW 9. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.